Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Dr. Reza Yuridian Purwoko. Saya seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, peneliti di Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Uji Klinis Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Ratih Asmananingrum, Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN. Terima kasih juga kepada teman kami yang telah baik mengundang, mengurus makalah dan lain-lain persiapan, Ibu Dr. Nurmalasari, yang terhormat Bapak Dr. Dani Setiawan sebagai pembicara dari PR Rekayasa Genetika BRIN, dan moderator teman kami Mbak Dini, Dr. Diploma Insinyur Rita Andini, Master of Science, IPU. Kehormatan sekali kami mewakili PR Kedokteran Preklinis Klinis jika bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman dari PR Rekayasa Genetika atau para hadirin yang juga nanti tertarik untuk kolaborasi, karena saya sangat kolaboratif ya. Saya menulis buku bersama-sama teman-teman yang lain, melahirkan beberapa buku, alhamdulillah, penelitian, ongoing research, publikasi dalam bidang stem cell, cosmetic ingredient, dermatologi, clinical trial, herbal medicine, telehealth, dan lain-lain. Nanti saya tunjukkan dalam perjalanan slide ya. Saya juga memberikan ilmu sebagai dosen di Fakultas Kedokteran, menjadi tim kopromotor S3 Biomedik, dan seorang tentunya praktisi ya, praktek melayani pasien di beberapa tempat. Bersama-sama dengan mitra, saya juga sangat kehormatan bisa bersanding dengan beberapa spesialis seperti di Jogja ini dari Klinik London Beauty Center. Mereka ada 52 cabang. Saya dipercaya untuk terus memberikan update tentang keilmuan. Lalu Bapak Dr. Gideon Hartono, founder Apotheka 24 Group, sebelah kiri atas ya, juga yang sedang waktu itu kami bermitra dan alhamdulillah melahirkan satu paper hasil uji klinis Centella asiatica dan jahe untuk mengurangi selulit pada kulit dan juga menurunkan kolesterol dan lemak darah. Kolaborasi juga kami lahirkan untuk menghasilkan prototipe kebanggaan Indonesia ya, saat misalnya perjuangan waktu kita menghadapi COVID, mendapatkan hibah multi-years hingga sekarang, dan bermitra dengan grup Mustika Ratu. Terima kasih banyak atas kesempatannya melahirkan purwarupa jamu Indonesia untuk meningkatkan kadar imunitas tubuh. Kolaborasi juga baru-baru ini juga alhamdulillah telah hibah bersama teman-teman Teknik Kimia UI, UGM, UNS, BRIN, Riset Kolaborasi Indonesia untuk efek limbah pada dermatitis kontak kerja batik industri di Solo. Kami kunjungan 18 Juni yang lalu. Sana juga kolaborasi dengan teman-teman dari Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Islamuddin Ahmad, melahirkan publikasi, hibah, prototipe. Mudah-mudahan juga ini bisa kita lakukan ya bersama dengan PR Rekayasa Genetika dan teman-teman yang hadir di sini semua. Ini yang kami sedang kembangkan. Insya Allah mohon doanya besok Sabtu 2 proposal untuk pendanaan perusahaan formula basis riset, suatu startup company untuk di bidang telehealth, aplikasi untuk mendeteksi aritmia jantung yang juga menyebabkan kematian cukup banyak ya di bidang kardiologi, juga aplikasi untuk pelayanan medis sampai ke rumah ya. Mudah-mudahan masih ada waktu jika kita mau masuk ini untuk proposal riset dan inovasi Indonesia Maju, diundur dari 15 Juli menjadi 30 Juli, masih ada banyak waktu untuk persiapan. Silahkan ayo kita bicarakan di sini. Nanti saya juga memberikan, kalau boleh memberikan beberapa ide penelitian. Izinkan saya mengusulkan suatu kerjasama penelitian dan pengembangan terapi gen pada ilmu penyakit kulit dan kelamin atau dermatovenerologi, baik untuk kelainan fisiologis maupun kondisi patologis seperti penyakit pada gambar ini yang disebut penyakit kulit genetik atau genodermatosis. Saat ini terapi gen adalah masih terapi eksperimental untuk mengobati yang didasarkan pada pemberian asam nukleat dengan bantuan berbagai macam vektor untuk diinsersikan ke dalam sel atau jaringan yang sakit untuk memperbaiki ekspresi gen dan
untuk mencegah, mengobati, merehabilitasi proses patologis selain penyakit genetik tadi ya. Disebutkan pada review paper ini oleh Sarkar dan kawan-kawan, bisa juga digunakan untuk terapi kanker atau imunomodulator, serta penyembuhan berbagai kelainan kulit luka, misalnya seperti yang dalam, atau kencing manis, dan lain-lain. Sebagai seorang dokter spesialis kulit, ini menjadi concern kami, karena tidak hanya selama ini obat-obatan itu lebih ke simptomatis, misalnya mengatasi lepuhnya, perihnya, infeksinya, tapi penyakitnya masih kambuh-kambuhan dan cenderung kadang memberikan penurunan kualitas hidup, depresi, dan faktor-faktor yang jadi tantangan bagi kita untuk terus mencari pengobatan bagi pasien. Kita bahas satu persatu. Di sini ada epidermolysis bullosa simplex ya, suatu penyakit genetik akibat defek yang dihubungkan pada sel-sel basal berdasar dari lapisan kulit teratas, yaitu epidermis, yang membuat kulit menjadi sangat mudah mengelupas, terisi cairan terinfeksi, menimbulkan luka perih. Terdapat berbagai jenis ya epidermolysis bullosa, ini tergantung, ini yang jenis simplex yang paling simple, ini kalau muncul sering di tangan, telapak tangan, atau telapak kaki. Berbagai penelitian terapi gen telah dilakukan, misalnya menggunakan oligonukleotida mediated gene correction, AAV gene targeting factor with promoter trap design technique, terapi silencing atau menghilangkan alel yang traffic menggunakan SINA, short inhibitory RNA, dan spliceome mediated RNA transsplicing atau SMART diikuti insersi gen yang telah dilakukan rekayasa genetika. Ini gejala yang muncul ya, berupa lepuh seperti luka bakar yang kadang terisi nanah kalau terjadi infeksi, dan tergantung jenis target gen yang memang terkena, menimbulkan berbagai varian dari fenotip atau gejala tanda klinis pada pasien. Ada yang tadi sifatnya simplex, ada yang lokal, ada yang sifatnya bisa letal ya, karena luas dan memberikan risiko terjadi infeksi sistemis dan lain-lain. Di sini ada berita terbaru tahun 2022 bahwa telah ada gene therapy gel shows promise for blistering skin disease in clinical trial yang dilakukan oleh seorang dokter kulit juga, yaitu Jintang dan Peter Marinkovic ya, yang mereka sudah melakukan penelitian lebih dari 10 tahun. Disebutkan bahwa dari 9 pasien ini dengan gel gen terapi ini membuat tidak mudah muncul lagi luka, bisa sampai lebih dari 3 bulan ya. Dipublikasikan di Nature Medicine, ini menjanjikan ya sebagai suatu penemuan promising untuk pengobatan mudah, cukup dioles ya. Ini ada tipe yang lain yang disebut epidermolysis bullosa tipe junctional yang dibagi dengan tipe Herlich dan non-Herlich. Nah, beberapa peneliti telah melakukan berbagai uji menggunakan MMAV retroviral vector, menggunakan transplantasi tandur atau graft atau penanaman kulit yang berasal dari bagian badan lain subjek. Juga diteliti menggunakan vektor non-viral PC31 untuk melakukan koreksi. Dillinger melakukan penelitian menggunakan spliceome mediated RNA transsplicing atau SMART untuk mengoreksi mutasi gen pembentuk kolagen yang terjadi defek ya pada kulit pasien, sehingga di sini ada gambaran terjadi juga gelembung atau lepuh. Lalu didapatkan penanaman kulit ini ternyata telah alhamdulillah memperbaiki 80% kelainan klinis penderita yang menjadi subjek penelitian, disebutkan seperti itu. Ini ada tipe lain yang lebih berat ya dibandingkan tadi simplex atau junctional, yaitu dystrophic epidermolysis bullosa. Lepuhnya ini disertai dengan gangguan pembentukan atau parut ya, yang kadang juga menghalangi jalan napas dan bisa menimbulkan kematian. Ini terjadi akibat mutasi COL7A1 yang kode pembentukan kolagen tipe 7 pada kulit. Telah dilakukan berbagai penelitian terapi gen pada jenis epidermolysis bullosa dystrophic ini,
yang memang dikatakan masih tantangan karena ini gen yang terkena katanya panjang ya, jadi sulit ya menggunakan bakteriofag diintegrasikan menggunakan plasmid yang mengekspresikan COL7A1 tersebut ya untuk memproduksi kolagen yang cukup. Pengintegrasian transgenomin dilakukan pada kromosom target yaitu sel keratinosit dan fibroblas kulit yang terdapat pada dua lapisan kulit teratas manusia. Di sini ada penelitian lain dari GoTo menggunakan retroviral gene transfer method, retrovirus ke dalam sel-sel kulit yang juga dibuat sebuah prototipe kulit dapat ditransplantasikan pada penderita yang autolog sifatnya itu berasal dari kulit pasien tersebut sendiri. Penelitian oleh Woody dan kawan-kawan melakukan penyuntikan vektor sin dari lentivirus yang mengekspresikan human collagen C7 pada tandur kulit di tikus yang membuat paling tidak selama 3 bulan bebas gejala. Rata-rata ini masih uji klinis, mudah-mudahan kami dari PR uji klinis bisa membantu uji preklinis tadi, uji pada hewan tadi, bisa sampai ke manusia, uji klinis manusia. Di sini ada terapi menggunakan stem cell berupa local injection, terjadi perbaikan pembentukan kolagen tipe 7 pada dermal epidermal junction. Nanti kita akan bahas juga mengenai terapi stem cell tersebut. Jadi di sini ada lagi penyakit akibat kelainan genetika lainnya yang disebut Netterton syndrome yang ditandai dengan adanya defisiensi inhibitor serine protease akibat mutase gen SPINK5 yang mengakibatkan kelainan kulit bersisik parah pada bayi karena regenerasi kulit jadi seperti terlalu cepat atau mengalami gangguan keratinisasi. Kalau pada kulit kita yang normal kan 21 hingga 29 hari, tapi pada sindrom Netterton ini kulitnya cepat tumbuh ya, jadi numpuk seperti sisik. Kalau tadi epidermolysis bullosa, gelembung, blister, seperti lepuh ya. Di sini juga sudah dilakukan beberapa penelitian menggunakan vektor lentivirus maupun AAV2. Lalu ada penyakit genetika lainnya, yaitu Xeroderma pigmentosum, yang merupakan akibat defective nucleotide excision repair NER in DNA repair mechanism. Ya, penyakit ini membuat pasien itu menjadi sangat sensitif kulitnya, kalau kena matahari sedikit bisa menjadi flek, dan fleknya bukan flek biasa, tapi yang flek yang cenderung banyak dan bermunculan cepat, karena tadi ada gangguan repair DNA ya, dan bisa menjadi mudah sekali terkena kanker kulit. Sehingga pasien kadang takut keluar rumah, atau juga ada penelitian yang harus menggunakan pakaian seperti astronot ini untuk melindungi pakaian yang tidak tembus terhadap sinar matahari. Telah dilakukan beberapa penelitian menggunakan retrovirus untuk memperbaiki fungsi sel-sel keratinosit kembali agar mampu DNA-nya melakukan repairing secara baik kembali. Naldini dan kawan-kawan melakukan penelitian menggunakan antivirus vektor dan juga berbagai penelitian menggunakan vektor-vektor yang lain. Berikutnya ada X-linked ichthyosis ya, penyakit kulit akibat kelainan genetik yang disebabkan defisiensi enzim steroid sulfatase sehingga berakibat penumpukan kolesterol sulfat pada sel-sel kulit yang mengakibatkan tanda-tanda kulit menderita seperti penyakit bersisik menyerupai ikan. Jadi telah diteliti juga beberapa metode transfeksi gen yang mengkode enzim STS tersebut. Di sini ada yang cukup terkenal, yang selebgram yang menjadi ikon ya, karena beliau punya kulit merah, disebut sebagai namanya koko merah. Ya, nama aslinya Richardson Chanley. Ini memang mirip seperti bayi yang di atas ya, keluarga yang disebut bayi Harlequin. Jadi terjadi akibat defek pembentukan gen yang berperan untuk membentuk lipid ya. Jadi kulitnya jadi bersisik dan merah bisa seluruh badan yang disebut erythroderma ya, merah seluruh satu badan dengan sisik ya. Telah dilakukan juga berbagai terapi gen untuk di penelitian. Mudah-mudahan tantangan ke depan ya buat kita peneliti di BRIN untuk juga melakukan penelitian terhadap penyakit ini.
Berikut ada lagi yang disebut Onychia congenital, yang itu tebal, Onychia tuku. Congenital itu sejak lahir, yang terdiri dari dua tipe tergantung gen keratin mana yang dipengaruhi. Di sini Lekman dan kawan-kawan telah menggunakan injeksi siRNA untuk penelitian beliau untuk disuntikan pada kulit yang ini pada penderita usia 5 tahun yang kanan ini terkena ke-20 kukunya. Nah, biasanya kami dokter kulit Indonesia itu masih hanya memberikan sebatas simptomatis ya, kalau kukunya bersisik menebal kita kasih keratolitik ya. Lalu ada Sjogren-Larsen syndrome yang terjadi akibat mutasi dari gen ALDH3A2 yang berkode enzim fatty aldehyde dehidrogenase. Mempunyai karakter klinis yang juga menimbulkan sisik iktiosis, tapi juga disertai ada retardasi mental dan kekakuan otot. Telah dilakukan penelitian menggunakan rekombinan AAV2 vektor is used to transduce SLS keratinocyte yang menghasilkan ekspresi FALDH tersebut ya, sehingga keratinosit diharapkan secara klinis menjadi normal kembali. Ada penyakit lain yang disebut lamellar ichthyosis. Ini merupakan penyakit sisik ya yang berlapis pipih gitu ya, atau lamellar ya, akibat recessive disorder of defective keratinization due to transglutaminase 1 defisiensi ya. Di sini juga sudah ada penelitian menggunakan engineered retroviral vector to express correctigase 1 which restore defective cross-linking of involucrin and filaggrin in immunodeficiency mice. Ini baru penelitian pada tikus untuk memperbaiki barrier epidermis kulit pada imunodefisiensi tikus tadi. Lalu ada penyakit porfiria akibat terjadi proses pembentukan HEM, salah satu komponen pembentukan sel darah merah atau unsur hemoglobin yang tidak sempurna. HEM dibentuk melalui proses kimia yang melibatkan banyak enzim, namun jika terjadi defisiensi enzim, proses pembentukan tadi menjadi tidak sempurna dan memicu penumpukan porfirin, suatu senyawa kimia pembentuk HEM tadi. Penumpukan ini yang menimbulkan gejala, ya gejalanya seringkali merah, kulit jadi rasa terbakar, mudah rapuh, mudah melepuh, sampai kadang rambutnya rontok, lalu sampai ke urinnya juga merah kecoklatan, dan lalu timbul gatal-gatal pada kulit. Lalu berikutnya ada salah satu penyebab kematian yang cukup banyak ya, 9,9 juta kasus global di Amerika meninggal akibat kanker kulit yang disebut melanoma maligna ini ya. Ini kadang memang kita harus bedakan dengan tai lalat biasa ya, dengan adanya A, B, C, D, E ya, itu batas asimetri, ketidakrataan, lalu batas border, warna color, kalau warnanya itu bermacam-macam itu kemungkinan tanda-tanda keganasan juga, atau diameter yang cepat melebar larger than 4 inch ya, jadi evolving juga ya, jadi bertambah banyak, bertambah jumlahnya dalam waktu cepat. Telah dilakukan berbagai penelitian. Di sini disebutkan penggunaan adenovirus mediated interleukin 2 intralesional injection for gene transfer, lalu ada genetically engineered autologous T cell ya, semacam sel terapi ya, yang nanti juga akan kita bahas di slide berikutnya. Ada squamous cell carcinoma, kalau tadi berasal dari melanin, ini dari karsinoma yang berasal dari lapisan kulit keratinosit squamosa yang di tengah-tengah epidermis ya, kalau tadi agak di warna kulitnya melanin, ini juga cukup banyak ya kasus kedua kanker kulit di Indonesia ya. Kalau tadi melanin warnanya seperti tai lalat, ini bersquamos atau berlapis bersisik kanker ini ya. Jadi mari kolaborasikan bersama riset dengan kami ya, biar uji preklinis dan klinis ya, apalagi kami di bidang kulit. Mengapa? Karena kulit ini dianggap suitable for gene therapy ya, jadi superficial
mudah dilihat, kasat mata, mudah dioleskan juga dengan kayak tadi gel untuk epidermolysis bullosa. Ya saya izin etiknya juga lebih mudah untuk awal. Sebelum teman-teman mungkin melakukan penelitian untuk organ yang dalam ya, misalnya hati, jantung, otak, dan lain-lain. Ya, usulan mungkin seperti ini ya, gene therapy for skin ya, because gene therapy in dermatological disorder because of comparative ease of gene transfer, dianggap mudah gene transfer gennya merupakan favorit untuk target. Bahkan kita sama-sama lakukan pembuatan proposal, penelitian bersama, kehormatan sekali bagi kami di PR uji preklinis dan klinis PRIN. Salah satu yang ongoing research kami adalah menggunakan stem cell yang juga disebutkan menjadi favorit ya oleh Nilendu Sarma pada satu paper beliau dalam hal terapi gen ya. Mengapa? Karena stem cell ini sifatnya tidak mudah depleted ya. Transgene expression have been observed for the entire lifespan of those stem cell more than 150 cell generation. Jadi terus ya berproliferasi, sifatnya masih sangat mudah untuk dikembangkan dan tentu bagus untuk menjadi satu bahan terapi gen dan terapi sel ya. Stem sel ini adalah sel yang bisa berdiferensiasi menjadi banyak sel, menjadi lebih dari 200 sel pada tubuh, jadi bisa untuk tidak hanya untuk kulit tapi organ yang lain juga memungkinkan ya. Stem cell tidak hanya bisa regenerasi, tapi diferensiasi. You can be anything you want to be when you grow up, kata joke ini ya. Stem cell sumbernya juga sudah banyak diteliti, embrio itu masih ethical, kecuali kalau dari hewan, bone marrow sudah bisa dilakukan di Indonesia, umbilical cord sudah dapat persetujuan Depkes ya, Pak Menkes 2021 untuk banking ya di Indonesia. Juga tentu dari kami dokter kulit dan bedah plastik biasanya melakukan pengambilan limbah lemak yang pasien-pasien yang ingin buang dok, ini lemaknya sudah menumpuk gitu ya. Jadi liposuction itu biasanya sekarang tidak dibuang karena ternyata sumber stem cell yang cukup bagus, stem cell berada pada perisit, adiposit, lemak tadi di pinggirnya. Nah, kami ada penelitian juga mengambil stem cell, kami bandingkan bahwa usia ternyata memang pengaruh ya, ini jadi tantangan. Mungkin kalau sumbernya nanti usianya mungkin lebih lanjut ya, nanti ada beberapa jurnal. Nah, di sini pada hari kedua itu masih sama, tapi pada hari ketujuh pasien yang usia 26 tahun, sel-sel stem cell-nya masih berproliferasi lebih cepat dibanding yang 44 tahun. Ini tantangan bagaimana kita mungkin bisa gene transfer, merekayasa genetika sehingga sel-sel tadi terus lebih berkualitas ya. Salah satu yang bisa digunakan untuk penelitian yang mudah kami lakukan dengan mengukur hubungan antara aktivitas fisik dengan kuantitas dan kualitas stem cell tadi. Ya kami lakukan proceeding ini pada kasus pada subjek militer yang ternyata kalau dibandingkan ya teman-teman di tentara itu memang melakukan olahraga rutin kan tiap pagi atau health and physical activity rutin sehingga jumlah ADSC-nya ini, adipose derived stem cell-nya jauh signifikan bermakna dibandingkan yang minimally aktif atau yang tidak berolahraga secara rutin atau inaktif ya. Jumlahnya jauh, makna pada yang militer dan suka olahraga, jadi silakan kita berolahraga. Dan yang berolahraga juga di hari ke-11, sel-sel stem cell ini berproliferasi dengan baik, lebih cepat tumbuh dibanding yang tidak berolahraga, bahkan di hari yang ke-22 yang tidak berolahraga ini pun masih relatif sedikit ya. Kami juga melakukan berbagai penelitian bagaimana optimasi mengambil sel itu dari manusia yang tadi disebutkan autologous sumbernya untuk nanti bisa ditransplantasikan. Ini menggunakan multi-hole kanula yang kecil, ternyata bisa jadi semacam penyaring saat kami mengambil dari lapisan kulit bawah sukutan tempat lemak tadi dan stem cell tadi berasal ya. Di sini terdapat kecenderungan bahwa yang menggunakan saringan tadi lebih bersih, lebih banyak, sel-selnya tidak bersaing dengan sel-sel lain sehingga kita bisa mengisolasi stem cell dengan lebih mudah. Kami publikasikan yang cara sederhana pun dengan coffee filter untuk level in vitro mahasiswa yang menggunakan saringan kopi atau teh yang biasanya juga bisa disteril dan juga terbukti menghasilkan suatu kumpulan sel yang bersih ya dan lebih banyak viabel ya. Kami juga meneliti nutrisi ya limbah buangan dari PMI yang ternyata juga bisa mengurangi budget riset sehingga
kemandirian kita tuh dibandingkan kita mungkin harus beli komersial medium ya nutrisi karena kita harus membiarkan proliferasikan kultur di dalam suatu medium nutrisi tadi. Di sini malah yang lebih cepat, lebih faster ya. Juga ada berbagai mahasiswa S2 kami yang juga melakukan penelitian bagaimana mengaktifkan, lalu juga ada ini alhamdulillah menjadi satu penelitian kami yang melahirkan paten ya ternyata pada hari ketiga ke-19 bertambah membentuk massa di hari ke-20, 23, 25, 29. Ya ini patennya ternyata tumbuh menjadi tulang rawan saat kami warnai dengan pewarnaan Alcyan Blue untuk membuktikan bahwa itu memang tulang. Jadi mudah-mudahan seperti Profesor Vacanti dari Italia kita juga bisa kembangkan organ tisu engineering ya. Ada penelitian mengimplantasikan stem cell di dalam jaringan lemak ternyata regenerasi kulit ya jadi muda kembali ini oleh Dr. Erlich dibandingkan kalau menggunakan benda asing seperti filler apalagi silikon cair yang sudah dilarang tentunya ya. Jadi regeneratif anti-aging juga sekarang menjadi tren penelitian dan mudah-mudahan kita juga mengambil peran di sini karena ini market share-nya juga cukup luas Indonesia sebagai populasi nomor 4 terbesar. Orang juga tetap ingin tampil sehat dan menawan saat usia beranjak ya. Ini menggunakan transfer lemak, implementasikan bagian kulit lapisan ketiga ya subkutan ya, yang telah ditambahkan dengan stem cell tadi ya, stem cell tadi enrich ya, jadi perbanyak sudah ada di memperbanyak dan ternyata terbukti dengan penambahan stem cell tadi terjadi vaskularisasi yang bagus. Jadi sel kulitnya jadi lebih masih hidup secara penelitian cohort ini jangka panjang masih bisa bertahan ya viabel. Dan ini juga kami uji pada sel wajah kami sendiri ya transplantan kumese pada beberapa pasien juga kami gunakan juga scaffold pasien 4 tahun, pasien dari laki-laki, pasien dari Papua, kulitnya jadi membaik before dan after, before yang sebelah kiri, pasien dari Bali, pasien dari Jawa Barat, ya dari Semarang, ya kulitnya lebih bagus, pasien dari Batam, juga ini saya sendiri sebelum dan sudah tentu kita ingin awet muda seperti Ibu Titi Puspa ya 80 tahun tetap sehat. Insya Allah kita bisa menerapkan juga hasil riset kita, inovasi kita ini kepada pasien. Jadi kami tawarkan sekali lagi, ayo kita kerjasama karena gene therapy skin punya banyak keuntungan. Keratinosit pada kulit sangat mudah diakses, pembuluh darah juga cukup banyak pada lapisan di bawahnya di dermis, genetically modified region can be easily monitored, dapat mudah diawasi, evaluasi, dapat diambil juga dengan mudah, mau pakai swab, scrap, bahkan kalau perlu biopsi ya. Juga skin ini versatil bioreaktor, dapat memproduksi berbagai hormon transferin yang dapat diukur juga dapat diteliti. Nah, ini luar biasa, dua wanita, hasil juga kolaboratif. Kolaborasi itu baik antara Amerika dengan Prancis menemukan gunting genom CRISPR yang mungkin bisa diaplikasikan nanti untuk gene terapi di klinis ya untuk pasien. Karena di sini dikatakan bahwa telah ada beberapa penelitian sampai uji klinis ke manusia, walaupun ada pro kontra, limitation, cost yang bisa sampai cukup mahal ya, $1 million per treatment, tapi ini masih berapa orang masih mampu. Kalau memang ini bisa terapi kausatif dan mungkin kita harap bisa di cover BPJS nanti kelak menjadi terapi terstandar ya. Diharapkan ini akan ready 2024 uji klinis fase 1-2-nya, jadi jangan ketinggalan kereta. Kita juga peneliti BRIN, ayo sama-sama meneliti rekayasa genetika terapi gen pada kulit ya. CRISPR pronouns, CRISPR is an acronym for Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats and refers to a recently developed gene editing technology that can revise, remove, and replace DNA in a highly targeted manner. Telah digunakan menggunakan CRISPR untuk mungkin tadi kita banyak membahas terapi genodermatosis kulit menggunakan virus. Nah, ini menghindari virus tadi ya. Yang lebih aman dibanding kemoterapi karena secara selektif spesifik memilih target sel yang memang sel sakit, sel kanker,
Juga tantangan bagi kami peneliti HIV, dan beberapa penelitian telah berhasil disebutkan untuk clinical trial terhadap hemofilia, blindness caused by retinitis pigmentosa, dan lain-lain. Di sini ada penelitian dilakukan Bat dan Garibian menggunakan corrected skin stem cell yang diberikan CRISPR, ya, yang ditransplantasikan kepada pasien lagi, dan bagaimana caranya dengan mudah menggunakan yang disebut microneedle, jadi atau patch, ya, kayak koyo gitu ya. Tapi ini sebenarnya sangat mudah. Nanti kami bisa bantu dari pihak uji klinis karena hanya dengan bantuan jarum kecil. Ini juga Profesor Yongping juga meneliti menggunakan microneedle untuk delivery CRISPR tadi ke kulit, ya. Jadi kulit memang organ intak. Jadi kalau kita tes alergi kadang kita harus sedikit tusuk untuk penetrasi zat tes tadi sehingga lebih menyerap, ya, tidak langsung dihapus. Berbagai teknik jarum juga kami pernah meneliti, jarum yang mulai dari ukuran 27 gauge, 30 gauge, ya. Beberapa nih teknik yang dikembangkan yang kadang tidak semuanya ini juga yang multiple needle ini sakit, ya, kita tidak pilih, tapi kadang ada jarum yang seperti ini ujungnya non traumatik halus sehingga kalau misalnya di kulit wajah itu tidak menimbulkan bekas traumatik yang menimbulkan bekas jejas, ya. Di sini ada artikel baru menarik, ada 3 artikel dari peneliti Diljit Gill dan kawan-kawan yang luar biasa meneliti di sini transkriptome epigenome diversity and plasticity muscle stem cell yang ditransplantasikan pada satu tikus yang menderita muscle atrofi, ya, dan di sini disebutkan translantasi bersifat sukses, terjadi regenerasi dari modifikasi otot sel stem cell tadi pada tikus yang di resipien, ya. Lalu penelitian berikutnya multi-omic rejuvenation of naturally aged tissues by a single cycle of transient reprogramming. Kita tahu Profesor Shinyo Yamanaka dari Jepang publish di Nature dan mendapatkan Nobel untuk penemuan suatu faktor-faktor Yamanaka plurivalensi potensi vektor FOXOX2, KLF4, dan MYC/SKM yang memang membuat kulit sel kita jadi mudah kembali pluripotent, jadi menjadi indus pluripotent stem cell gitu yang di reprogramming, dan di sini juga dilakukan penelitian oleh Jill dan kawan-kawan lagi, ya, dipublikasikan baru nih 2022 untuk anti aging pada tikus, ya, retrograde mice tikus yang dibuat tua, ya. Ternyata juga di sini ada disebut maturation phase transient reprogramming, dia publish lagi di April 2022. Bahkan beliau klaim bisa membuat mudah kembali sel tadi 30 tahun balik. Novel transcriptome clock, ya, the epigenome was rejuvenated to a similar extent including H3K9-3 level and DNA methylation aging clock, ya. Jadi ini mungkin kehebatan Allah menciptakan manusia untuk berpikir bagaimana mengobati agar kualitas aging jadi menjadi cikal bakal pengobatan penuaan dini selanjutnya, ya. Alhamdulillah kami mempunyai beberapa pusat uji klinis yang ini sudah mendapatkan izin klinik stem cell yang kami insya Allah kembangkan lagi menjadi 4 atau 5 lantai, dan kami juga insya Allah bangun dengan satu mitra yang lumayan cukup ternama di Jakarta Selatan dan mungkin jadi potensial CRISPR guided therapies in dermatology clinic. Ayo silahkan teman-teman bergabung, kita daftarkan sebagai clinical trial tentunya. Kami juga di sini kehormatan pernah bersama founder suatu kosmetik yang cukup besar, Wardah Kosmetik, uji klinik kosmetik pertama tahan air, ya, di tempat kami di Jakarta Timur, mempunyai sinar ultraviolet A dan B untuk mengklaim ke BP POM mempunyai SPF berapa, dan sifat kosmetik tadi adalah kosmetik water based, water resistant. Kami juga uji metagenomik bakteri dengan kosmetik, ya, karena memang ternyata kulit itu habitat bakteri, ya, dan jika terjadi ketidakseimbangan bakteri misalnya pada daerah industri seperti yang diteliti di Meksiko ini, ternyata
ternyata kulit seseorang itu bisa jadi sensitif, mudah gatal, mudah bersisik, kering karena pengaruh lingkungan. Human Genome Project telah selesai tahun 2003 dan diketahui genom manusia itu hanya 3 billion base pair, hanya 3 kali lalat buah. Jadi ternyata sisanya itu diteliti kembali dalam Human Microbiome Project bahwa bakteri itu jumlahnya 8-10 kali lipat dari sel-sel kita. Jadi kita ini terdiri dari bakteri, ketidakseimbangan bakteri komensal yang mungkin nanti diduduki oleh bakteri patogen menjadi tidak baik ya buat kulit atau buat organ seperti usus yang kita ketahui sudah diizinkan oleh BPOM sejak lama menggunakan suatu probiotik untuk mengobat kesehatan maintenance ya, minuman probiotik kosmetik ini jadi terapi yang baru inovatif, yaitu memberikan prebiotik postbiotik kosmetik ya untuk sehari-hari. Kami uji, kami biasanya memang kami samarkan, kami nanti bantu sebagai CRO di FKUI ada, kami bisa hubungi untuk melakukan clinical trial produk Anda, teman-teman semua ya, kita ajukan pendanaan. Parameter alatnya juga sudah diakui internasional ya. Kami biasa lakukan screening, washing out supaya homogen. Di sini diteliti 2 minggu pakai produk yang memang diberikan untuk menyamakan metagenomik bakteri kulit tadi. Kami ambil pemeriksaan pakai Sterilist Tap ya untuk skin genetic examination, pemeriksaan NGS, dan didapatkan hasil kosmetik tadi ternyata memang memperbaiki diversitas alfa bakterial metagenomik yang terbanyak ditemukan golongan Actinobacterio, Proteobacterio, Firmicutes, Bacteroidetes. Before after memang ini tidak terlalu kelihatan ya kiri dan kanan, tapi dengan analisis bioinformatika terjadi beberapa penurunan peningkatan bakteri kulit tadi, sehingga pada pasien subjek penelitian itu terjadi perbaikan elastisitas kulit, peningkatan kadar sebum pada kulit yang kering, era kecerahan juga meningkat, tidak menimbulkan iritasi, perbaiki kadar hidrasi kulit dengan mengurangi TEWL, transepidermal water loss, tidak mengganggu keasaman, dan bahkan pasien-pasien yang datang dengan subjek yang berjerawat itu malah memperbaiki ya jerawat sebelumnya. Dan sudah kami ini launching ya produk ini oleh Wardah Kosmetik yang disebut Labori pada 24 Oktober 2021 pada acara seminar di Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit Cabang Jakarta. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat usulan kami. Ayo kita sama-sama kolaborasi, masih ada waktu untuk mengajukan proposal RIN, Indonesia BRIN, atau proposal skema hibah atau penelitian dengan mitra industri swasta lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang.